根本无法破解。王血脉，君，请夺走诸多，快住手！被执法殿黑衣人夺，看看有谁能啰里吧嗦。此宝一出，连武帝来祭炼我人王血脉。似乎有某种东西，还不快交出规则果实！是为了让大家突破。你们以为得到了Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Martial Master episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-585. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 584. Sebelumnya, semua orang yang ada di sana meminta penjelasan kepada Hong Yu. Pasalnya, orang-orang berjubah hitam ini dibawa kemari oleh istana Piao Miao. Terlebih lagi, tuduhan kembali diberikan kepada mereka, sebab matinya Feng Lei adalah ulah dari orang-orang ini. Hong Yu mencoba meminta penjelasan dari mereka, tapi orang-orang berjubah hitam hanya tertawa dan meminta mereka untuk menyaksikan apa yang terjadi saat ini. Hingga sesaat kemudian salah satu murid di sana mulai melakukan penyerangan kepadanya. Namun kekuatan dari pria berjubah hitam ini sangatlah mengerikan. Ia bahkan dengan mudah menghabisinya. Selain itu, sebuah formasi juga telah diciptakan, yang mana hal ini bisa menyerap kekuatan mereka. Masalah kembali hadir ketika keturunan ras iblis yang sebelumnya mengambil alih tubuh orang-orang di sana mulai melakukan penyerangan. Melihat hal itu membuat tetua situ terkejut karena ia bingung mengapa rekannya ini tiba-tiba saja melakukan penyerangan. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Ledakan kekuatan tiba-tiba saja dikeluarkan oleh pria ini yang membuat semua orang terkejut. Ia juga memberitahu kalau ada cukup banyak pria yang berpakaian hitam di aula penegak hukum, yang mana mereka telah menghabisi begitu banyak master dari pasukan mereka. Tetapi tidak ada yang percaya dengan perkataannya, dan masihlah terus memberikan pembelaan kepada Hong Yu. Sekarang mereka bisa melihat kalau apa yang dirinya katakan itu memang benar adanya. Baginya semua ini sudah terlambat dan mereka semua adalah sekelompok orang yang bodoh saja. Perkataan Luo membuat Tian Wuji mulai percaya kalau Feng Lei memang dihabisi oleh istana Piao Miao dan aula penegak hukum. Tian Wuji pun mengajak Tuan Fei untuk saling bekerjasama agar dapat menghancurkan formasi pada gua ini. Hanya saja bagi Tuan Fei, formasi ini agak aneh karena sangatlah mirip dengan formasi terlarang dari reruntuhan istana. Jadi tidaklah dapat mereka hancurkan dalam waktu yang singkat. Dan Wuji paham, tapi meskipun begitu mereka harus mencoba untuk menghancurkan formasi terlarang terlebih dahulu. Dan Wuji langsung saja memulai pergerakan di mana seluruh serangan mulai dia lancarkan kepada formasi darah. Hanya saja sampai sejauh ini tidak ada tanda-tanda kalau dirinya akan berhasil. Ia memfokuskan seluruh serangannya pada satu titik yang mengakibatkan sebuah getaran yang besar. Namun tetap saja seluruh serangannya itu masihlah belum bisa membuahkan hasil. Yang ada malah tangannya yang kesakitan. Padahal serangan Tian Wuji sebelumnya mampu menghancurkan dunia, tapi sama sekali tidak berdampak apapun pada formasi ini. Tian Wuji masihlah belum menyerah dan langsung mulai menggunakan jimat miliknya, di mana ini bukanlah hal yang biasa. Karena dengan jimat itu, Tian Wuji mampu mengumpulkan begitu banyak kekuatan agar bisa menciptakan sebuah serangan yang sangat kuat. Hal ini langsung saja dirinya arahkan kepada susunan formasi, supaya dapat menghancurkannya. Namun hasilnya tetap sama saja. Formasi ini tidaklah dapat dirinya pertahankan dan malah mengakibatkan kekuatan Tian Wuji yang terkuras cukup banyak.
Ia sangatlah bingung bagaimana hal ini terjadi. Orang-orang berjubah hitam mulai mengambil tindakan untuk bisa menghabisi para tetua yang kuat, di mana kini orang-orang istana Piao Miao dan aula penegak hukum juga bekerjasama dengan mereka untuk mengalahkan Tianwuji bersama yang lainnya. Selama pertarungan itu berlangsung, terlihat dengan jelas kalau Qin Chen hanya santuy-santuy saja. Tapi hal ini tidaklah dibiarkan oleh tetua ini, yang mana serangan langsung saja diarahkan kepada Qin Chen. Namun semua yang ia lakukan tidaklah mampu menyentuh Qin Chen. Dan ketika dirinya melakukan serang balik, tetua ini dan mudah dibuat terpental. Pada akhirnya, garis keturunan Raja Manusia pun dirinya gunakan agar dapat mengalahkan Qin Chen. Tindakan dari Lin Yunan membuat tetua situ kesal, karena bagaimanapun dia ini sangatlah berani berbuat macam-macam kepada murid Papilion Dan. Tapi Lin Yunan tidaklah peduli karena ia tahu Qin Chen telah sangat berani menghabisi Lin Yi dan Lin Jun. Selain itu, buah aturan juga telah banyak diambil olehnya. Maka Lin Yunan mulai berpikir kalau Qin Chen juga telah diambil alih oleh orang-orang berpakaian hitam. Bisa dikatakan tindakan kali ini hanyalah sebuah keadilan untuk bisa menyelamatkan semua makhluk hidup yang ada di sini. Serangan langsung saja dia lancarkan untuk dapat menghabisi Qin Chen. Tapi semua itu dengan mudah Qin Chen atasi. Tetua situ mencoba untuk melakukan penyelamatan kepada Qin Chen, tapi lawannya itu tidak akan membiarkan hal ini terjadi, yang mengakibatkan tetua situ sulit untuk memberikan bantuan kepada Qin Chen. Bahkan ketika ia sedikit saja lengah, lawannya itu langsung saja melakukan penyerangan yang bisa membahayakan nyawanya. Berhubung tetua situ sangatlah sibuk, jadi Lin Yunan ingin segera memanfaatkan semua itu untuk dapat menghabisi nyawa Qin Chen. Tapi dia ini terlalu percaya diri, pasalnya sejak tadi Qin Chen hanya bermain-main saja. Serang balasan pun mulai dirinya lakukan. Bagi Qin Chen, berhadapan dengan garis keturunan Raja Manusia bukanlah perkara yang sulit. Dia pun mengeluarkan pedang-pedang terbangnya, dan setelah melakukan penyerangan kepada tubuh warisan Raja Manusia, Qin Chen pun bisa dengan mudah menghancurkannya, yang mengakibatkan Lin Yunan pun harus terjatuh. Dengan hancurnya kekuatan itu tentu mengakibatkan tubuhnya mengalami kerusakan yang cukup parah. Qin Chen sedikit memberikan ejekan kepadanya, karena untuk dapat menghabisi dirinya, kekuatan kecil yang Lin Yunan miliki tidak akan mampu. Perkataannya pun semakin membuat Lin Yunan murka. Ia pun mulai menggunakan seluruh kekuatannya yang tersisa untuk dapat menghabisi nyawa Qin Chen. Serangan kali ini tidaklah main-main karena pusaran api miliknya mampu menarik apapun. Bisa dikatakan ini adalah kekuatan aturan. Qin Chen sudah menyadari hal itu, tapi dia sama sekali tidaklah takut. Karena bagi Qin Chen, serangan Lin Yunan ini tidaklah lebih dari sebuah serangan yang bisa dirinya lenyapkan dengan sekali sentuhan saja. Semua ini tentu membuat Lin Yunan terkejut. Terlebih lagi, serangan balasan langsung saja Qin Chen lancarkan, di mana dia meniru serangan Lin Yunan, namun dia menggunakan kekuatan petir yang tentu lebih kuat dari serangannya. Kemarin, Tianwuji akhirnya mulai percaya kalau kematian dari Feng Lei adalah ulah dari orang-orang istana Piao Miao dan juga aula penegak hukum yang bekerjasama dengan para pria berjubah hitam. Alhasil dia pun mencoba untuk melakukan penyerangan kepada formasi darah yang dibangun oleh pria berjubah hitam. Hanya saja formasi ini sangatlah kuat, padahal Tianwuji sudah menggunakan seluruh kemampuan yang ia miliki. Namun hasilnya tetap sama saja, yang ada malah kekuatannya yang terkuras. Pria berjubah hitam dan orang-orang istana Piao Miao saling bekerjasama untuk dapat mengalahkan semua orang yang ada di sana, yang mengakibatkan pertarungan sengit pun terjadi. Sedangkan Qin Chen sendiri harus berhadapan dengan Lin Yulin. Ia langsung saja menggunakan tubuh warisan dari Kaisar Umat Manusia untuk dapat menghabisi nyawa Qin Chen. Tapi ia terlalu percaya diri. Pasalnya seluruh serangan yang ia lancarkan bukanlah apa-apa untuk Qin Chen. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Lin Yunan sudah berhasil dibuat terpental oleh Qin Chen, yang mana seharusnya dia sadar dengan perbedaan kekuatan di antara mereka.
Tapi karena dendam yang begitu besar, Liu Nan tidak niatan untuk membiarkan Qin Chen mentertawakan dirinya. Serangan pun langsung saja dia lancarkan, yang mana Qin Chen dengan senang hati meladeninya. Tapi dia itu hanya menggunakan satu tangan saja, yang mana itu sudah lebih daripada cukup untuk mengatasi Liu Nan. Benar saja dia pun menjadi begitu panik, pasalnya api Qin Chen hampir saja membakar tubuhnya. Masih belum menyerah, Liu Nan kembali menggunakan beberapa formasi yang mana itu dia gunakan agar dapat menahan semua pergerakan Qin Chen. Tapi ini adalah serangan yang tidak terlalu berarti. Pasalnya Qin Chen dapat mudah mengatasi hal tersebut dan langsung saja melakukan serang balik kepadanya. Berbagai tinju yang Qin Chen lancarkan semuanya telah mengenai tubuh Liu Nan. Ia bahkan tidaklah memiliki kesempatan untuk dapat melawan balik dan hanya bisa menerima semua tinju manja dari Qin Chen. Setelah kembali terjatuh, ia mulai meyakini kalau Qin Chen pasti memiliki metode rahasia permuni tubuh yang istimewa. Liu Nan semakin tertarik untuk mengalahkan Qin Chen karena dengan metode tersebut kultivasinya akan lebih tinggi dari si Tuzan. Jadi apapun yang terjadi dia harus mendapatkan metode tersebut. Sebuah jimat telah dirinya keluarkan yang mana itu seketika saja menciptakan formasi besar yang mengakibatkan seluruh pergerakan dalam area kertas jimat terhenti. Qin Chen bahkan sangat terkejut dengan serangan itu. Liu Nan memberitahu kalau esensi dan darah Raja Manusia yang diturunkan oleh leluhur keluarga Lingnya mampu menciptakan kertas jimat yang sangat kuat. Begitu harta ini dilepaskan, maka Martial Emperor tingkat tinggi sekalipun tidak akan bisa keluar. Karena ini sudah dirinya gunakan, maka Qin Chen harus menjadi korban untuk Raja Manusianya. Liu Nan pun membawa Qin Chen masuk ke dalam domain miliknya, di mana di sana dirinya pun langsung saja melakukan penyerangan dengan berbagai menara, yang mana seluruh serangan telah diarahkan kepada Qin Chen. Tapi Qin Chen sama sekali tidak terlihat panik. Ia bisa melawan balik dan juga mengeluarkan segel pembalik langit untuk bisa menahan serangan Liu Nan dan bahkan menghancurkan kertas jimat miliknya. Ini tentu di luar pikiran Liu Nan. Terlebih lagi serangan barusan langsung saja Qin Chen arahkan kepadanya, yang mengakibatkan Liu Nan pun harus terluka cukup parah. Tidak berhenti sampai di situ saja, Qin Chen kembali melakukan penyerangan kepadanya, yang mana dia itu benar-benar marah kepada Liu Nan sebab begitu berani meremehkan dirinya. Sedangkan Liu Nan bingung mengapa Qin Chen dapat bertahan dari tekanan esensi dan darah Raja Manusia dari klannya. Ia kembali melakukan penyerangan untuk dapat memastikan kematian Qin Chen. Tapi Qin Chen bisa menghindari semua ini dengan sangat mudah, bahkan mengambil jimat andalannya. Dengan hilangnya jimat itu, maka sudah jelas kalau Liu Nan tidak akan dapat berbuat apapun lagi. Serangan segel jiwa mulai Qin Chen lancarkan, di mana dia berencana untuk melakukan sesuatu kepada Liu Nan. Akan tetapi dia itu berusaha untuk melawan agar tidak menjadi bawahan dari Qin Chen. Hal itu pun memang berhasil, namun Qin Chen langsung saja menghabisinya karena dia telah berani menolak untuk menjadi bawahannya. Liu Nan pun meninggoy dengan penuh dendam kepada Qin Chen. Sesaat kemudian, waktu kembali berjalan, di mana orang-orang tidak menduga Qin Chen dapat menghabisi sosok kuat seperti Liu Nan. Ini bahkan juga mengejutkan orang-orang berjubah hitam. Mereka pun kembali ke sisi ketua mereka. Sedangkan Qin Chen sendiri mengambil cincin penyimpanan miliknya. Dan sesaat kemudian, tubuh Liu Nan hancur, yang mana itu diserap oleh formasi darah dari pria berjubah hitam. Tidak hanya itu saja, pilar-pilar yang berada di tempat itu juga mulai bercahaya. Tapi bukan berarti pertarungan akan berhenti sampai di sini saja. Sebab sesaat kemudian terlihat kalau penyerangan telah kembali dilakukan oleh keturunan rasi iblis. Untuk Qin Chen sendiri menyadari ada yang aneh. Kemungkinan besar terdapat sesuatu di bawah pulau batu kristal. Jadi sepertinya tujuan dari orang-orang berjubah hitam adalah untuk mendapatkan benda di sana.
Tianwuji meminta Qin Chen untuk memberikannya buah aturan supaya dia itu bisa melakukan kenaikan. Dengan begitulah dirinya dapat memiliki kekuatan yang besar supaya bisa melindungi orang-orang dari serangan pria berjubah hitam. Hanya saja Qin Chen memberitahu kalau tujuan orang-orang berpakaian hitam ini adalah untuk membuat mereka mengalami kenaikan. Hanya saja Tianwuji bersama yang lainnya masihlah bingung dengan apa yang sebenarnya Qin Chen maksud. Berhubung Tianwuji sangatlah menginginkan buah aturan, maka dia langsung saja memberikan 2 buah aturan kepada si Tuzan. Yang mana seketika saja pria ini pun tersenyum. Pasalnya mereka memang memiliki sebuah rencana besar. 似乎有某种东西，还不快交出规则果实！ 是为了让大家突破。你们以为得到了好，你们要规则。 Namun sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Nah, sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya, di mana Tianwuji bersama yang lainnya meminta Qin Chen untuk memberikan buah aturan lagi. Qin Chen bisa saja melakukan hal tersebut, tapi ia masihlah belum percaya kepada Tianwuji bersama yang lainnya. Jadi dia itu ingin mereka memberikan harta apapun kepadanya. Dengan begitulah Qin Chen baru setuju memberikan mereka buah aturan. Mendengar hal itu mengejutkan semua orang. Mereka pun mencoba untuk berpikir, tapi ada beberapa orang yang menolak. Karena bagi mereka harta dan kekuatan itu sama pentingnya. Jadi bagaimana mungkin mereka memberikan apa yang Qin Chen hendaki? 愿将自己势力的重宝交给。他的规则果实呢？交出来！势力重宝无比珍贵。 Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.